Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiah Nuranisa Santoso dengan NIM 2022-6100002, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Madura. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang sudah saya baca untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Kritik Sastra dengan dosen pengampu Bapak Royan Julian. Buku yang sudah saya baca adalah sebuah novel, yaitu Kenanga, karya Oka Rusmini. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2017 oleh PT Gramedia Widyasana Indonesia dengan ketebalan buku yaitu 272 halaman. Baik, saya akan membacakan sinopsis yang berada pada halaman belakang buku. Kenanga, seorang perempuan muda Bali yang penuh impian dan ambisi. Ia cerdas, ulet, tapi juga keras hati. Baginya, hidup adalah karir. Hubungannya yang begitu dekat dengan guru besarnya justru membuat orang berpikir dia seorang perempuan yang menghalalkan segala cara untuk karirnya. Namun, ambisi dan impian Kenanga hancur ketika seorang lelaki menanamkan benih pada tubuhnya. Laki-laki itu Buana sesungguhnya amat mencintai Kenanga. Begitu pula dia. Ironisnya, justru kepada Buana, adik Kenanga, Kencana mengabdikan seluruh hidupnya untuk Buana. Novel ini mengisahkan tentang kondisi adat Bali, tentang sebuah cinta yang terlarang dalam adat. Tokohnya yang berasal dari kasta Brahmana, yaitu kasta tertinggi di masyarakat Bali. Lewat novel ini, Oka Rusmini menyingkap Bali bukan dari wajah cantiknya, tapi dari sisi gelap kultur dan manusia-manusianya. Ia bahkan tak sungkan menyuguhkan beberapa karakter perempuan Bali yang liar, munafik, dan bahkan sadis. Itulah sinopsis yang berada pada halaman belakang buku. Saya menceritakan novel Kenanga menurut pendapat saya setelah saya membaca novel tersebut. Saya akan menceritakan Oka Rusmini, yaitu penulis dari novel Kenanga. Oka Rusmini lahir di Jakarta pada 11 Juli 1967. Ia merupakan penulis puisi, novel, cerita anak, cerita pendek, dan esai, serta wartawan yang tinggal di Denpasar, Bali. Oka Rusmini menjadi salah satu sastrawan perempuan di Indonesia yang turut meramaikan semaraknya sastra Indonesia. Karya-karya Oka Rusmini mengangkat isu-isu mengenai perempuan dengan menggunakan latar belakang sosial budaya perempuan di Bali. Tradisi dan agama merupakan isu yang sangat banyak memberatkan perempuan dalam novel yang ditulis oleh Oka Rusmini. Selain menjadi penulis, sejak tahun 1990 sampai saat ini, Oka Rusmini juga bekerja sebagai wartawan Bali Pos di Denpasar, Bali. Baik, di sini saya juga akan sedikit menceritakan isi dari novel Kenanga, karya Oka Rusmini, setelah saya membaca novel tersebut. Kenanga, sang tokoh utama dalam novel ini adalah seorang perempuan asal Bali yang berkasta Brahmana, di mana kasta Brahmana adalah kasta tertinggi di Bali. Ia adalah sulung dari dua bersaudara. Kenanga memiliki seorang adik bernama Kencana. Kenanga adalah perempuan yang cerdas, berpendidikan, ulet, dan juga keras hati. Berbeda dengan adiknya, Kencana. Si bungsu ini memiliki wajah yang lebih cantik, perilaku yang lebih baik, tetapi hidupnya selalu bergantung pada orang lain. Kencana tidak mandiri, itulah yang menjadikan Kenanga berusaha untuk menjaga adiknya. Kenanga tak pernah menunjukkan ketertarikannya terhadap laki-laki. Ia adalah perempuan Bali yang penuh dengan ambisi, dan bisa dibilang Kencana ingin menjauhkan dirinya dari ikatan tradisi yang ada di Bali. Kenanga adalah seorang dosen. Ia selalu dihubung-hubungkan dengan Profesor Rahyuda, seorang profesor di fakultas tempat Kenanga mengajar. Tetapi Kenanga dengan Profesor Rahyuda tidak memiliki hubungan romansa. Hubungannya dengan Profesor Rahyuda hanya untuk urusan akademis. Pada akhirnya, memang Buana lah lelaki yang singgah dalam hati dan hidup Buana. Lelaki yang sangat amat dicintai oleh adiknya. Buana pula adalah suami dari adiknya Kencana. Yang membuatnya merasa bersalah adalah seolah-olah telah mencurangi sang adik
karena telah menjalin hubungan dengan lelakinya atau suami adiknya. Kisah yang pernah mereka jalin meninggalkan jejak seorang anak, di mana di masa kehamilannya Kenanga lebih memilih menerima tawaran tugas belajar keluar Bali yang diberikan oleh Profesor Rahyuda kepadanya, di mana kota tersebut jauh dari Bali, yaitu berada di Pulau Jawa, sebuah kota bernama Yogyakarta. Ia menghabiskan masa kehamilannya di Bali. Di Yogyakarta ia melahirkan seorang diri. Kenanga melahirkan dengan kondisi yang tidak baik. Kenanga harus melahirkan di usia kandungan 8 bulan karena kondisi Kenanga yang sangat lemah. Kenanga mengira bahwa bayi yang dilahirkannya meninggal, akan tetapi bayi tersebut tidak meninggal, melainkan dibawa oleh Buana. Bayi tersebut dititipkan oleh Buana ke seorang berkasta sudra. Kasta sudra adalah kasta terendah yang ada di masyarakat Bali. Setelah anak itu berumur 6 tahun, ia dijadikan wang jero atau pembantu perempuan di geria tempat tinggal Kenanga. Anak itu diberi nama Niluh Intan. Anak itu hadir dalam kehidupan keluarga di geria tempat Kenanga tinggal tanpa diketahui asal-usulnya oleh keluarga Kenanga. Kisah itu tertutup rapat, meski kemudian Kenanga mengetahui fakta bahwa Niluh Intan adalah darah dagingnya. Buah hasrat pada suatu malam antara Buana dengan dirinya. Niluh Intan yang sejak lahir dianggap sebagai bagian dari kasta sudra, akhirnya tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan mandiri dalam pengasuhan Kenanga dan keluarga Brahmananya. Sayangnya, dalam hierarki sosial, ia tetap harus menerima perlakuan diskriminatif dari masyarakat karena dianggap orang yang berasal dari kasta sudra, kasta terendah di masyarakat Bali. Novel ini menggunakan alur maju mundur dalam ceritanya. Novel ini cocok untuk pembaca yang menyukai tema dan tradisi budaya yang ada di Bali. Di sini saya juga akan memaparkan kelebihan dan kekurangan novel Kenanga karya Oka Rusmini. Kelebihan novel Kenanga karya Oka Rusmini terletak pada kemampuannya menyajikan gambaran sistem kasta Bali yang mendalam dan nuansif, tidak sekedar sebagai latar, melainkan sebagai kekuatan pembentuk cerita dan karakter. Karakterisasi Kenanga yang kuat dan berlapis memungkinkan saya sebagai pembaca merasakan pergulatan batinnya secara intens. Kekuatan narasi juga didukung oleh bahasa yang indah dan puitis, menghidupkan suasana dan emosi dengan efektif. Lebih dari itu, Kenanga mengangkat tema-tema universal tentang cinta terlarang, perjuangan individu melawan tekanan sosial, ketidakadilan, dan pencarian identitas diri, menjadikan relevan bagi saya sebagai pembaca. Perspektif perempuan yang dominan memberikan suara yang kuat dalam konteks masyarakat patriarkal. Secara implisit, novel ini juga menyampaikan kritik sosial yang tajam terhadap dampak merusak sistem kasta. Sebagai penulis yang tumbuh dalam budaya Bali, Oka Rusmini juga menyuguhkan pemahaman budaya yang otentik dan mendalam. Kombinasi antara narasi yang memikat, eksplorasi tema yang mendalam, karakterisasi yang kuat, dan bahasa yang indah menjadikan Kenanga sebuah karya sastra yang penting dan berkesan. Meskipun Kenanga memiliki banyak kelebihan, ada beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai kekurangan. Beberapa kekurangan dalam novel Kenanga karya Oka Rusmini mungkin terletak pada temponya yang terasa lambat bagi saya sebagai pembaca, terutama dalam pengembangan suasana dan penggambaran konflik internal tokoh. Akhir cerita yang cenderung menggantung atau ambigu juga dapat menimbulkan rasa kurang pas bagi saya. Selain itu, fokus yang sangat kuat dan pada pergulatan batin Kenanga terkadang membatasi eksplorasi plot eksternal dan interaksi antar karakter. Bagi saya yang tidak familiar dengan budaya Bali, banyak istilah-istilah yang biasa digunakan oleh orang Bali mengganggu saya dalam membaca novel Kenanga. Beberapa nuansa tradisi dan kepercayaan yang disinggung mungkin memerlukan pemahaman lebih lanjut bagi saya yang bukan berasal dari Bali. Meskipun demikian, penting
Diingat bahwa kelebihan dan kelemahan yang sudah saya paparkan barusan adalah murni dari saya sebagai pembaca. Mungkin hanya itu yang dapat saya review dari novel Kenanga karya Oka Rusmini. Mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.